Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap saudara ada dalam keadaan sehat dan dilimpahi berkat rahmat serta kebaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Dalam podcast Mutiara hari ini di kesempatan kali ini kami mau mengajak saudara sekalian untuk bersaat teduh bersama, di mana episode kali ini di 276 akan mengangkat judul Berkat itu mentalitas, bukan rezeki durian runtuh. Nah, firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelekh kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman di kesempatan kali ini yang akan menjadi acuan perenungan kami bersama-sama bersaat teduh Tuhan. Urapi hati dan pikiran kami, setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu. Pimpin kami ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini topik bahasan kita judulnya memang agak panjang ya. Berkat itu mentalitas, bukan rezeki durian runtuh. Nah, lalu saya menggunakan ayat yang mengacu kepada seorang pribadi di dalam perjanjian lama, anak satu-satunya, maksudnya anak satu-satunya yang dijanjikan Tuhan, yakni Ishak ya. Anaknya Abraham, walaupun Abraham itu punya satu anak lagi ya yang bernama Ismail, tetapi yang dijanjikan Tuhan itu melalui rahim Sarah, yakni Ishak. Topik bahasan yang paling banyak dikhotbahkan di gereja akhir-akhir ini ya, setidaknya 10 tahun terakhir, di mana orang menekankan kepada yang namanya teologi kemakmuran, bahwa kalau engkau ikut Tuhan engkau harus diberkati. Yang jadi masalah ialah orang menjadikan patokan hidup diberkati selalu dari tokoh-tokoh perjanjian lama seperti Abraham, Ishak, kemudian juga seperti Raja Daud, Raja Salomo. Seakan-akan bahwa pribadi-pribadi itu menjadi patokan bagi setiap orang, bahwa kalau engkau ikut Tuhan engkau harusnya kaya diberkati seperti itu. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan orang Kristen yang sudah bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun ikut Tuhan, tapi kehidupannya tetap sederhana, bahkan cenderung hidup pas-pasan seperti itu? Apakah lantas kita akan mengatakan bahwa mereka bukan orang Kristen sungguh-sungguh ya? Sekali lagi, bahwa yang namanya berkat itu bukan soal kekayaan materi. Bagi saya berkat itu ialah mentalitas. Mentalitas, saudaraku ya. Banyak bahkan di dalam Alkitab Tuhan membanding-bandingkan antara si kaya dan si miskin. Ya, antara Lazarus, seorang yang miskin sekali saudara ya, sama seorang kaya yang suka berpesta setiap hari. Malah justru Lazarus yang miskin ini yang ketika mereka sama-sama meninggal, Lazarus ini yang akhirnya malah masuk ke dalam kekekalan. Ternyata menjadi orang percaya juga bukan ukurannya miskin atau kaya saudara ya. Kita tidak pernah tahu apa yang dilakukan Lazarus sehingga ia layak duduk di pangkuan Abraham pada akhir hidupnya. Ya, jangan pernah menilai orang dari apa yang kelihatan. Bahkan persembahan seorang janda miskin pun dipuji oleh Tuhan lebih besar daripada orang-orang kaya yang memberikan yang terlihat banyak di mata orang lain.
Ya, hari Minggu kemarin saya tertarik ada khotbah dari seorang pendeta ya. Pendeta ini berkata bahwa kenapa kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, kata dia. Karena masing-masing kita itu diberikan takaran yang berbeda-beda ya. Bagi saya gitu ya, bagi saya makan satu piring nasi, di mana satu piring itu pun tidak full, biasanya cuma saya isi sepertiga saja dari biasanya. Ketika saya masih muda saya itu banyak makan, tapi ketika sudah semakin tua saya mulai mengurangi porsi makan saya, saudara ya. Jadi sekitar sepertiga, karena saya sadar kalau saya terus-terus makan seperti ketika saya masih muda, maka badan saya pasti akan melar, gemuk, dan sangat-sangat tidak sehat tentunya ya. Nah, saya makan sepertiga aja, bagi saya itu sudah banyak. Nah, ketika saya ngelihat teman saya, dia bisa makan satu piring itu penuh, dan dia bahkan bisa menambah 2-3 kali. Apakah saya akan iri dengan dia karena dia punya kemampuan seperti makan seperti itu? Ya tentu tidak, saudara ya. Seperti itu juga kita. Ya, setiap kita tuh punya takaran-takaran masing-masing yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kita tidak usah iri melihat orang lain yang mungkin kelihatannya kehidupannya jauh lebih mewah daripada kita, jauh lebih baik. Setelah kita berusaha, kita sudah melakukan segala yang baik, kemudian kita sudah melakukan segala daya upaya, pada akhirnya semuanya itu bukanlah patokan. Ya, katakanlah mungkin ada orang yang membangga-banggakan diri bahwa mereka orang yang sukses oleh karena kerja keras, hasil usaha segala macam. Ya, sesukses apa sih kau? Bisa nggak kamu mengalahkan Bill Gates? Bisakah engkau mengalahkan Hartono bersaudara di Indonesia ini? Ya belum tentu. Biarpun dia bekerja banting tulang sepanjang siang dan malam, belum tentu saudara bisa mengalahkan Taipan atau bahkan 9 naga di Indonesia ini. Yang paling penting, kekayaan itu bukanlah menjadi sebuah patokan bahwa engkau akan menduduki tempat yang paling penting di dalam kerajaan Tuhan nanti. Kekayaan, bahkan engkau melakukan pesta setiap hari sekalipun, tidak lantas bahwa aku pasti masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena orang-orang yang di dalam sana bukanlah orang-orang yang diberkati dalam tanda kutip memiliki materi yang banyak, tetapi mereka punya mentalitas di mana hidupnya disertai dan dipimpin oleh Tuhan. Di situ saya menyadari bahwa kehidupan ini terlalu indah untuk sekedar dinilai dari kelimpahan atau pencapaian kita di dunia ini. Apapun pencapaian kita, kalau kita tidak memiliki keserupaan dengan Kristus, hati yang mengasihi Tuhan, dipimpin Tuhan setiap hari, inilah yang saya sebut mentalitas. Mentalitas itu ialah Tuhan berkenan dengan hidup kita dan kita menuruti atau mengikuti Dia seumur hidup kita. Saudara perlu perhatikan bahwa Abraham, Ishak, dan Yakub itu hidup di masa ketika hukum Taurat itu belum diberikan oleh Tuhan melalui Musa ya. Belum ditulis oleh Musa detail-detail dari hukum Taurat itu dalam pewahyuan ilahi ya. Bagaimana dia menulis itu semua, bahkan kejadian-kejadian yang terjadi, dia belum menulis semua itu dan kitab Taurat masih belum ada. Pada masa itu Abraham hidup dengan iman. Hidup dengan iman itu seperti apa? Ia percaya kepada Tuhan, ia mengikuti Tuhan, dan Tuhan menuntun Abraham, Ishak, dan Yakub itu ke dalam janjinya yang indah. Karena luar biasanya Tuhan mengasihi Abraham karena ketaatan dan kesetiaannya. Sebenarnya tidak seperti itu juga ya. Tuhan mengasihi setiap kita karena Ia adalah kasih. Tapi karena Abraham itu menuruti maunya Tuhan, di situ saudara tentu tahu ya, saudara sebagai manusia aja lah. Kalau saudara punya karyawan yang nurut, yang selalu taat, setia, melakukan apa yang saudara perintahkan, apa yang saudara sudah suruh, atur, dia melakukan desk jobnya dengan baik, dia disiplin. Lah siapa yang hati saudara gak akan terpaut ya? Siapa yang gak akan terpaut hatinya dengan orang-orang yang punya ketaatan, kesungguhan, kesetiaan? Nah Tuhan juga seperti itu saudara ya.
Saudara juga kalau punya karyawan seperti itu pasti, oh nanti aku akan kasih dia bonus lebih banyak lah. Karena apa? Karena orang ini baik menuruti saudara, taat, setia, tekun, disiplin. Tuhan juga seperti itu. Abraham itu, saya percaya banyak orang yang dipanggil oleh Tuhan, tetapi yang meresponi Tuhan adalah Abraham. Sampai ia keluar dari Ur Kasdim dan ia memisahkan diri dari saudara-saudaranya di Haran untuk melangkah berjalan bersama dengan Tuhan menuju tanah yang ia janjikan di Kanaan, seperti itu. Dan karena kesetiaannya menanti janji Tuhan, dijanjikan akan anak lagi, walaupun ia sempat salah paham ya, sampai akhirnya lahirlah Ismail. Padahal sedikit waktu lagi akhirnya Tuhan memberikan apa yang ia janjikan, yakni Ishak, keturunan satu-satunya. Nah, Ishak ini diberkati juga oleh Tuhan. Tetapi saya percaya tidak sekedar durian runtuh. Ini yang saya sebut, tidak sekedar durian runtuhnya. Jangan pernah menilai bahwa berkat Tuhan itu bicara soal kelimpahan yang langsung dilimpahkan dalam hidup saudara sampai saudara bingung. Tidak seperti itu. Saya yakin tidak seperti itu. Abraham itu mendidik Ishak pastinya dengan mentalitas yang sama. Yakni apa? Mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Menuruti Tuhan dengan sepenuh hati. Bayangkan ya, ketika Abraham diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Ishak loh yang membawa kayu itu. Dengan kata lain, Ishak ini sudah kuat dan dia bisa melawan bapaknya. Kalau dia mau, dia bisa melawan bapaknya. Tetapi bapaknya mengajarkan ketaatan kepada Tuhan dengan penuh. Ishak ini menuruti karena ia mengasihi bapaknya, Abraham. Dia diajar juga mengasihi Tuhan. Inilah yang saya sebut dengan mentalitas. Orang cuma membaca ayat 13 dan itu digaung-gaungkan orang. Ayat 12-13 lah. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Orang menjadikan ayat ini ayat favorit, tapi orang lupa Ishak ini dibesarkan oleh Abraham dalam mentalitas yang mengasihi Tuhan, yang taat kepada Tuhan. Dan saya percaya Abraham mengajarkan kepada Ishak untuk mengasihi Tuhan lebih daripada harta yang ia punya. Saudara ya, lebih daripada kekayaan yang ia punya. Ini mentalitas. Hanya orang yang tidak mencintai kekayaan seperti Ishak inilah yang bisa dipercayakan kekayaan yang besar seperti itu, karena hatinya tidak berpaut kepada itu. Kenapa Tuhan memberkati orang begitu limpahnya? Karena hati orang itu mungkin saja tidak terpaut kepada itu semua. Ya, tidak semua orang juga sih seperti itu. Tapi saya percaya dalam kasusnya Ishak, ia diberkati Tuhan oleh karena perjanjian antara Tuhan dan Abraham untuk menyertai dan memberkati keturunannya. Saudara sudah sampaikah seperti itu? Kita yang hidup di masa sekarang dituntun untuk hidup berjalan di dalam iman sama seperti Abraham. Hidup bukan lagi di bawah tuntutan hukum Taurat di eranya orang-orang Israel. Kita tidak hidup di era seperti itu. Kita diajarkan hidup dengan iman. Jadi bagaimana sekarang? Kita percaya kepada Kristus Yesus dan kita mengikuti pimpinan tuntunannya berdasarkan dengan apa yang ditulis di dalam kitab suci kita. Kita meneladani apa yang tertulis itu dan kita mengikuti bagaimana Abraham hidup, dituntun oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Ishak pun hidup seperti itu, saudara ya. Background atau latar belakang dari penulisan Kejadian 26 ini mengisahkan ada terjadi kelaparan ya. Kemudian akhirnya Ishak tidak disebutkan di situ ia bertanya kepada Tuhan, tapi ia langsung pergi. Tampaknya ia akan pergi menuju Mesir sama seperti apa yang dibuat oleh bapaknya dulu. Hanya saja pada waktu padamu. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa di sini, saudara ya. Disuruh tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Dan Tuhan berjanji akan memberkati Abraham. Gerar itu artinya lingkaran. Kalau saudara pengen tahu ya, itu adalah tanah orang Filistin, saudara ya. Dan di sini ada Abimelech, raja orang Filistin. Nah di situ Ishak kembali mengulangi apa yang diperbuat oleh bapaknya. Ya, kasus bapaknya terulang ya. Abraham kan punya istri yang bernama Sarah yang begitu cantik,
sehingga memikat hati Firaun, sehingga Firaun pengen mengambil Sarah menjadi istrinya. Abraham tidak berani mengakui bahwa itu istrinya karena dia takut dibunuh. Dan Ishak melakukan hal yang sama. Dia tidak mengakui bahwa Ribka itu istrinya karena Ribka itu begitu cantiknya. Dan banyak orang memuji-muji dia di wilayah Gerar, wilayah orang Filistin itu. Sampai akhirnya ketahuan ketika ia bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya, ketahuan kalau itu istrinya. Jadi Raja Gerar ini Raja Gerar, Raja Filistin ini marah kepada Ishak, ya, karena dia hampir saja takutnya di situ ada orang mau ngambil istrimu menjadi istrinya. Orang-orang pada waktu itu begitu mengagumi ya kecantikan daripada Ribka, ya, dan Ishak seperti bapaknya berbohong juga untuk mencari selamat seperti itu. Ya, inilah kesalahan-kesalahan yang lumrah. Biasa aja dalam perjalanan kita ikut Tuhan, walaupun tokoh-tokoh ini dibilang sebagai tokoh-tokoh penting ya di dalam Alkitab ya, Abraham, Ishak ini, tetapi mereka juga melakukan kesalahan yang lumrah sebagaimana kita sebagai manusia juga pengen cari selamat, pengen cari aman seperti itu ya. Kita berdusta tipis-tipis ya. Abraham, Ishak pun melakukannya, saudara ya. Tapi lihatlah janji dan penyertaan Tuhan. Mereka diberkati oleh Tuhan. Ishak menabur di tanah Gerar dan menuai hasil 100 kali lipat. Dia menabur ya, dia kerja, saudara ya. Enggak lantas berkat itu turun dengan sendirinya dari surga, enggak. Ini orang kerja, ya. Jadi beda dengan pemahaman kita, berkat itu artinya enggak kerja lalu kita dapat berkat berlimpah-limpah, enggak seperti itu. Di sini dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Apa yang saudara lakukan dijadikan Tuhan berhasil ketika saudara berjalan dalam rancangannya. Nah, masalahnya di sini dia ada di tanah Gerar. Kambing dombanya, lembu sapinya bertambah banyak sehingga akhirnya itu menjadi kecemburuan di mata orang-orang Filistin, bahkan sampai Raja Abimelek pun protes. Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau semakin menjadi lebih berkuasa daripada kami. Bayangkan, Raja Abimelek itu adalah levelnya Raja Filistin, saudara ya. Dikatakan bahwa berkatnya Ishak itu menjadikan ia sangat kaya, bahkan melampaui raja. Makanya raja itu takut dan menyuruh dia pergi dari tengah-tengah, dan akhirnya ya menetaplah mereka di lembah Gerar ya. Kemudian menetap di situ Ishak menggali sumur-sumur yang pernah digali oleh Abraham. Bayangkan, jadi sumur-sumur itu banyak, saudara ya. Sumur-sumur itu ditutup orang. Karena mungkin sumur itu tidak mengeluarkan air, akhirnya ditutup ya. Kalau sumurnya mengeluarkan air, tentu orang tidak akan menutup ya. Kenapa ditutup ya? Kalau nggak ditutup orang bakal jatuh ke situ, saudara ya. Nah, di zaman itu Ishak tinggal di situ di lembah Gerar, kemudian ia menggali sumur-sumur yang ditutup itu yang nggak ada airnya. Setiap sumur yang dia gali itu keluar air berbual-bual. Artinya airnya mancur seperti itu, saudara-saudara ya. Airnya itu berlimpah seperti itu. Dan tidak hanya satu sumur. Ini sumur pertama namanya Esek, sumur yang kedua namanya Sitna. Dan menggali sumur-sumur banyak sekali, semuanya keluar air, sampai akhirnya ada sumur yang terakhir yang dinamai dengan Rehobot, ya, sumur yang terakhir ya. Dari situ akhirnya Ishak sampailah di Beersheba. Dan pada waktu di Beersheba, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Jadi saudara perhatikan, setiap sumur yang digali oleh Ishak memang mengeluarkan air yang berlimpah-limpah, berbual-bual. Tetapi sumur-sumur itu menjadi sumber keributan antara gembala kambing domba, lembu sapi dari Ishak dengan gembala-gembala orang-orang Filistin. Bikin ribut. Semua keberhasilannya bikin ribut. Sampai ia tiba di Beersheba. Dan sumur yang terakhir yang bernama Rehobot ini. Tidak ada keributan lagi di situ. Tidak ada pertengkaran lagi di situ. Karena apa? Karena Beersheba itu masuk di dalam wilayah tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara mengerti pemahamannya di sini? Gerar itu artinya lingkaran.
Walaupun Ishak itu diberkati di situ, tetapi Tuhan tidak menghendaki ia menetap di situ. Engkau walaupun kau diberkati, tetapi berkatmu itu, keberhasilanmu itu akan menimbulkan pertengkaran, keributan di sana, karena bukan di sana tempatmu. Engkau harus pindah menuju ke tanah yang dijanjikan, yakni Kanaan. Makanya sampai di Beersheba, apa yang dikatakan firman Tuhan? Pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allahmu, ayahmu, Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham, hambaku itu." Jadi perhatikan saudara di sini. Lama Tuhan gak bicara ya. Tuhan menjadikan Ishak berhasil, tetapi Tuhan lama tidak menunjukkan diri dan menyatakan dirinya. Di tengah-tengah keberhasilan kita, saudara perhatikan di mana saudara berada. Hari ini, saudara cek kehidupan saudara. Saudara diberkati, tetapi engkau tidak merasakan damai, ketenangan, ketentraman, selalu ada konflik batin di dalam hatimu. Engkau melihat berkat materi itu terjadi, tetapi engkau tidak merasakan sejahtera dalam hidupmu. Mungkin engkau bukan di tempat yang tepat, seperti itulah. Entah bagaimana caranya, saudara yang paling tahu. Saudara berdoa kepada Tuhan sama seperti Ishak ini. Ia berada di tanah Gerar. Tuhan tidak ingin ia tinggal di situ, karena itu tanah orang Filistin, dan itu bukan tanah yang ia tentukan untuk menjadi warisan atau menjadi kepunyaan mereka. Tuhan mau ia pergi ke tanah Kanaan. Maka Tuhan baru menyatakan dirinya ketika ia sudah sampai di Beersheba, di mana Tuhan menyatakan dirinya kepada Ishak. Dan di situ tidak ada lagi keributan gara-gara berkat Ishak yang begitu luar biasa yang ia terima. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar kembali bahwa berkat itu bukan sekedar rezeki durian runtuh yang membuat kita berdoa berseru, "Tuhan berkati aku berlimpah-limpah sama seperti Ishak, Abraham. Tuhan berkati aku berlimpah-limpah sama seperti Raja Daud, Salomo." Sekuat apapun saudara berdoa, saudara gak akan pernah menerima berkat itu kalau saudara tidak memiliki cara hidup sama seperti Abraham dan Ishak mengikuti Tuhan. Yang paling saya tekankan di sini adalah cara hidup, itulah yang saya sebut dengan mentalitas. Apakah engkau sudah mengasihi Tuhan? Apakah sudah engkau mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah sudah engkau mengasihi firman-Nya dan melakukannya dalam hidupmu? Karena ketika engkau sudah mengenal Tuhan, saudara tidak akan lagi minta berkat seperti itu. Saudara ya, pada akhirnya saudara akan berkata, mau aku dijadikan kaya atau enggak kaya juga enggak apa-apa. Yang penting aku memiliki harta sejati dalam hidupku, yaitu Yesus Kristus, itu segala-galanya. Jadi jangan salah fokus. Orang selama ini fokusnya kepada berkat materi. Enggak. Yang paling utama itu berkat rohani, yakni pengenalan akan Yesus Kristus yang sejati dalam hidupmu. Keserupaan dengan Kristus Yesus dalam hidupmu. Itulah harta yang sejati. Jadi saudara tidak akan memusingkan lagi dan tidak akan capek berdoa untuk menjadi kaya raya dan sebagainya. Saya menyadari bahwa inilah yang paling utama yang harus kita miliki. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berbicara dan menyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Tuhan, kami percaya Tuhan menolong agar kami boleh menjadi orang-orang yang memiliki cara hidup, mentalitas orang-orang diberkati. Yang paling utama ialah kami setia di dalam mengiring Engkau. Kami bertekun di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin rusak. Banyak orang mulai tidak setia dan meninggalkan Engkau, tetapi kami tetap setia dan berpaut kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.